Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melakukan pelaporan kemajuan program kemitraan masyarakat. Judul PKM yang saya lakukan yaitu pelatihan mitigasi bencana dan water rescue bagi kelompok sadar wisata di Kepulauan Mentawai, guna meningkatkan pengetahuan saat bencana dan melakukan pertolongan pada korban kecelakaan air. Saya di sini Dr. Nuridin Widya Pranoto, SPD MOR, selaku Ketua PKM, dengan anggota Dr. Ahmad Keroni, SPD MPD, dan Dr. Roma Irawan, SPD MPD. Diawali dari latar belakang, segmen Mentawai di Sumatera Barat merupakan salah satu kawasan seismik aktif. Adanya potensi besar bencana alam di Kepulauan Mentawai belum diimbangi dengan pengetahuan kelompok sadar wisata akan mitigasi bencana. Yang kedua, wilayah Kepulauan Mentawai dianugerahi Tuhan dengan keindahan alam. Wisata bahari dan wisata air menjadi salah satu primadonanya. Wisata air memiliki resiko kecelakaan yang cukup tinggi. Tercatat beberapa kecelakaan diantaranya wisatawan tenggelam dan adanya transportasi air yang tenggelam, yang mengakibatkan tingginya korban jiwa. Besarnya potensi kecelakaan saat melakukan wisata air belum diimbangi dengan pengetahuan Pokdarwis akan pelaksanaan water rescue atau sea rescue. Dari permasalahan di atas, terdapat solusi yang ditawarkan pengabdi. Yang pertama yaitu mengadakan pelatihan mitigasi bencana bagi kelompok sadar wisata untuk meningkatkan pengetahuan bencana guna mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana. Yang kedua, melakukan pelatihan water rescue bagi kelompok sadar wisata di Kepulauan Mentawai guna meningkatkan pengetahuan pertolongan apabila terdapat korban kecelakaan air di kawasan wisata. Metode pelaksanaan, terdapat 3 metode pelaksanaan pada pengabdian ini, dimulai dari tahap awal, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Pada tahap awal, pengabdi menentukan lokasi atau tujuan kegiatan. Yang kedua, melakukan survei. Yang ketiga, melakukan koordinasi dan pembuatan surat mitra. Pada tahapan pelaksanaan, pengabdi melaksanakan pelatihan terkait mitigasi bencana dan melaksanakan pelatihan terkait water rescue. Bentuk pelatihan di sini dilakukan secara teori dan secara praktek. Jadi untuk hari awal dilakukan secara teori terlebih dahulu dan hari keduanya dilakukan secara praktek di lapangan. Pada tahap akhir di sini pengabdi melakukan koordinasi secara kontinu terhadap Pokdarwis yang telah diberikan pelatihan, dilihat perkembangan dan kemajuannya. Apakah terjadi perkembangan dan kemajuan pengetahuan dan pelaksanaan dari pengetahuan tersebut dan akan diukur tingkatan pengetahuannya tersebut. Selanjutnya, pengabdi akan membuat laporan terkait pelaksanaan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Pada pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Agustus, letaknya di Desa Tua Pejat, Kabupaten Mentawai, dimulai dengan adanya rapat koordinasi dengan tim pengabdi, UNP, dan komunikasi dengan mitra pengabdian di Kepulauan Mentawai. Koordinasi ini dilakukan melalui telepon, melalui Zoom, dan komunikasi secara langsung. Jadi adanya koordinasi dan komunikasi ini diharapkan mampu menggali permasalahan apa yang ada di masyarakat dan mampu memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut. Untuk berkomunikasi terdapat beberapa stakeholder yang dilibatkan. Yang pertama, kepala desa di Desa Tua Pejat,
Yang kedua, kelompok Pokdarwis. Di sini ada 6 kelompok Pokdarwis. Yang ketiga, dinas-dinas terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Pada tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus di Desa Tua Pejat yang berlokasi di Gedung Pertemuan Bapeda di Kepulauan Mentawai. Pada tahapan pembukaan, program ini dihadiri oleh staf ahli Bupati di bidang kemasyarakatan, dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dihadiri oleh Sekretaris Bapeda, dihadiri oleh Kepala Desa Tua Pejat, sedangkan perwakilan dari Universitas Negeri Padang dihadiri oleh Sekretaris LP2M yaitu Bapak Anton Komaini. Dan dihadiri oleh 60 orang peserta yang terdiri dari 6 kelompok sadar wisata. Pada tahapan kegiatan dilakukan pemberian materi teori terkait mitigasi bencana. Materi ini diberikan sebagai dasar pengetahuan umum dalam melaksanakan kegiatan mitigasi bencana. Materi yang diberikan berkaitan dengan pengertian mitigasi, manfaat mitigasi, cara pelaksanaan mitigasi, pembuatan shelter, dan pembuatan jalur evakuasi. Metode pelatihan yang diberikan berupa penyampaian teori mengenai teori mitigasi kepada Pokdarwis. Selanjutnya, pelaksanaan secara praktek dilakukan di lapangan, dilakukan di pinggir pantai, dan dilakukan di dalam ruangan. Jadi, pelaksanaan mitigasi yang di pinggir pantai, peserta diajari atau diinformasikan tanda-tanda alam apa saja terkait yang akan muncul apabila apabila akan adanya bencana alam seperti apabila ada tsunami, air laut sempat surut beberapa waktu. Nah, itu tahapan apa yang harus dilakukan oleh kelompok-kelompok ini untuk dapat menyelamatkan diri atau menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan diskusi antara pemateri dan mitra peserta pelatihan. Pemberian materi kedua yaitu terkait dengan water rescue. Pada kegiatan ini difokuskan pada pertemuan awalnya, pada pertemuan pertamanya, mitra difokuskan untuk mempelajari teori-teori terkait water rescue atau penyelamatan di air. Mitra diajarkan teknik menggunakan peralatan penyelamatan seperti mempergunakan tali untuk menyelamatkan, teknik melemparnya seperti apa, teknik penggunaan pelampung seperti apa, teknik penggunaan ban untuk menolong korban kecelakaan air seperti apa, dan beberapa teknik berenang yang dapat dipergunakan pada saat menolong korban. Pada pertemuan awal yang secara teori, mitra atau peserta juga mempraktekkan bagaimana caranya melakukan resusitasi jantung paru atau RJP. Mitra diajarkan untuk mempraktekkan secara langsung teknik-teknik penyelamatannya seperti apa. Dimulai dari memberikan stimulus sampai memberikan pertolongan melalui nafas buatan dan bagaimana caranya membantu korban mengangkat korban yang posisinya berada dari air menuju ke daratan. Rencana tindak lanjut selanjutnya yaitu setelah kegiatan ini telah terlaksana akan adanya proses pendampingan berkelanjutan melalui komunikasi. Komunikasi dilakukan kepada Pokdarwis dengan adanya
grup WhatsApp. Di sini terjalin informasi yang cepat apabila Pokdaris tersebut memiliki pertanyaan atau terdapat beberapa masalah, kelompok tersebut dapat mengutarakan di dalam grup tersebut dan kami akan merespon terkait permasalahan-permasalahan tersebut. Di sini juga kami menjalin komunikasi dengan aparatur desa dan dengan dinas-dinas terkait. Kami berharap dengan adanya kegiatan pengabdian ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya Pokdarwis, terhadap proses mitigasi bencana dan pengetahuan masyarakat akan pelaksanaan water rescue atau sea rescue untuk dalam proses penanganan korban kecelakaan air. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.